Oke, kita memasuki langkah-langkah untuk menghitung chi-square. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan membuat tabel seperti pada layar yang telah tersedia. Sebetulnya di modul juga sudah dijelaskan ya. Nah, yang ini nih ada dua tabel, ada observasi sama expected. Kalian bisa kopas aja, soalnya ini sama, tinggal ganti aja judulnya. Kalau yang atas observasi, kalau yang bawah expected. Nilai-nilai yang observasi ini udah ada di modul ya, udah, jadi tinggal masukin aja. Kalau yang expected kita hitung sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus. Oh iya, sebelumnya nilai expected itu yaitu nilai yang diharapkan. Oke, rumusnya yaitu sama dengan total dari bagian produksi dikali total sangat puas. Nah, yang ini karena yang kita akan hitung pertama kali itu sangat puas. Nah, ini jangan lupa dikunci menggunakan F4 satu kali. Kalau yang F4-nya nggak berfungsi, kalian bisa manual aja, yaitu dengan menggunakan simbol dolar dibagi dengan total keseluruhan. Ini juga dikunci menggunakan F4 satu kali. Oke, langsung di enter, keluar hasilnya, kalian bisa langsung drag ke bawah. Oke. Nah, untuk yang puas ini juga sama, rumusnya yaitu sama dengan total dari bagian produksi dikali total puas dikunci menggunakan F4 satu kali, lalu dibagi total keseluruhan dikunci menggunakan F4 satu kali. Enter. Oke. Lalu drag ke bawah sama dengan total bagian produksi dikali kurang puas dikunci menggunakan F4 satu kali dibagi total keseluruhan. Oke. Keluar hasilnya, drag langsung ke bawah, dan ini terakhir yang kolom tidak puas sama dengan total bagian produksi dikali total tidak puas dikunci menggunakan F4 satu kali dibagi total keseluruhan dikunci menggunakan F4 satu kali. Oke, enter. Keluar hasilnya, kita drag lagi ke bawah. Oke. Untuk mengisi total-total di bawah ini, kita bisa langsung aja blok lalu ke autosum. Keluar hasilnya. Nah, yang ini juga sama, cuman ini bloknya dari pinggir. Lalu autosum, lalu drag lagi ke bawah. Oke. Nah, hasil yang dari expected ini harus sama dengan hasil yang observasi. Bisa dilihat kan, ini sama, ini dan ini harus sama. Untuk mengisi ini kita langsung menggunakan rumus sum, lalu blok dari atas. Oke, lalu enter. Nah, ini hasilnya 300. Untuk yang atas 300. Untuk membuktikan bahwa yang bawah juga 300, kita coba aja ya. Sama dengan sum. Oke, kita blok yang bawahnya aja. Oke, enter. Sama ya 300. Jadi ini hasilnya harus sama yang observasi. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita akan menghitung alpha. Di sini ada 4 kolom, yaitu alpha, probabilitas, chi-square hitung, dan chi-square tabel. Nah, untuk alpha 5% ini kan udah ditentukan di modulnya, jadi kalian tinggal tulis aja, ketik aja 5%. Untuk menghitung probabilitas yaitu menggunakan rumus chi-square, chi-test, yaitu menggunakan rumus chi-test. Mengapa menggunakan rumus chi-test? Karena chi-test itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung chi-square dalam bentuk probabilitas. Oke, sama dengan chi-test. Salah. Chi-test. Oke, yang ini ya. Nah, ini. Di sini kan ada ininya logical testnya actual rank, maka expected rank. Actual ranknya kita blok aja
dari nilai observasi yang ini. Oke. Maka itu makanya kalian sesuaikan aja ya, ada yang koma atau yang titik koma. Maka expected rank-nya itu kita menggunakan nilai dari expected yang tadi kita hitung. Oke. Lalu tutup kurung, bentar. Nah, keluar hasilnya. Untuk chi-square hitung itu kita menggunakan rumus CINV. Yang ini keluar, tinggal double klik. Nah, ini logical test-nya adalah probability maka dig freedom. Nah, probability-nya kita pakai yang probabilitas yang ini. Maka titik koma atau koma, dig freedom itu derajat kebebasan. Udah dijelaskan juga di modul kalau dig freedom itu yaitu jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Nah, jumlah kolomnya itu yang mana? Ini nih. Kan di sini kolomnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk barisnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi dig freedom-nya yaitu buka kurung 4 dikurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung 3 dikurangi 1 tutup kurung. Nah, ini tutup kurungnya harus sampai hitam ya. Oke, berarti 2 kali tutup kurung enter. Nah, keluar. Oke, selanjutnya kita menghitung chi-square tabel. Chi-square hitung atau chi-square tabel sama aja kayak kalau di sebelum-sebelumnya ada F hitung, F tabel yang kayak gitu. Kalau di sini menggunakan chi-square hitung atau chi-square tabel. Rumusnya masih sama menggunakan CINV ya ini. Nah, bedanya dengan chi-square hitung, kalau tadi kita menggunakan probabilitas yang 0,00019, kalau di chi-square tabel kita menggunakan alfa yang 5% ini. Nah, oke, maka atau titik koma atau koma, dig freedom-nya masih sama, yaitu 4 dikurangi 1 dikali buka kurung 3 dikurangi 1 tutup kurung sampai hitam. Oke. Nah, udah keluar hasilnya. Selanjutnya kita ke analisis hasil. H0-nya di sini disebutkan H0 sama dengan rho 11 sama dengan rho 12 sama dengan rho 13. Maksudnya apa sih rho 11 atau rho 12 dan 13 ini? Oke, untuk dimisalkan ya, kita di dalam tabel ini. Satunya itu kita sebut saja sangat puas. Jadi sangat puas kepada bagian produksi, sangat puas ke bagian pemasaran, sangat puas ke bagian operasional. Jadi maksudnya 11, 12, 13 itu maksudnya ini ya. Jadi sangat puas ke bagian produksi, sangat puas ke bagian pemasaran, sangat puas ke bagian operasional. Yang artinya H0 ini adalah tabel kontingensi di atas adalah independen atau kepuasan kerja di suatu perusahaan tidak bergantung pada jenis pekerjaan. Lalu H1-nya yaitu kebalikannya dari H0. H1 tidak sama dengan rho 11, tidak sama dengan rho 12, tidak sama dengan rho 13. Artinya tabel kontingensi di atas adalah dependen atau kepuasan kerja di suatu perusahaan bergantung pada jenis pekerjaan. Lanjut ke kaidah keputusan. Di sini dikatakan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel maka H0 ditolak. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel maka H0 diterima. X kuadrat hitung atau X kuadrat tabel itu di sini sama saja dengan chi-square hitung atau chi-square tabel. Nah, sama saja. Untuk pengambilan kaidah keputusan ini kita menggunakan rumus seperti biasa yaitu rumus if. Oke, sama dengan if buka kurung logical test-nya yaitu jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. X kuadrat hitung yaitu menggunakan chi-square hitung maka lebih dari X kuadrat tabel. Maka titik koma atau koma, karena ini yang logical test pertamanya yaitu H0 ditolak, jadi di sini pertama dulu H0 ditolak tanda kutip, maka lagi H0 diterima.
hasilnya adalah H0 ditolak. Kita coba pakai logical test yang kedua, sama dengan if x kuadrat hitung, c square hitung, kurang dari c square tabel. Oke, maka titik koma atau koma, ini yang pertamanya itu H0 diterima. Jadi kita pakai H0 diterima dulu. Maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak. Oke, dari hasilnya yaitu keduanya sama-sama ditolak, artinya tabel kontingensi di atas adalah dependen atau kepuasan kerja di suatu perusahaan bergantung pada jenis pekerjaan. Nah, untuk membuktikannya lagi kita menggunakan kurva kaidah keputusan. Oke, untuk membuatnya kalian sudah diajarkan kan sebelumnya. Nah, hati-hati salah karena sering terjadi kesalahan. Untuk yang ada barisnya ini, ini adalah untuk C square tabel atau F tabel atau apapun. Ini adalah untuk tabel-tabelan. Nah, untuk yang kolom berikutnya yaitu untuk hitung. Jadi di sini kita lihat dulu tadi berapa? Tabelnya 12,59. Oke, di sini berarti 12,59. Di sini di sisi kirinya minus 12,59. Nah, berarti yang ini kita isi dengan C square hitung. Apakah C square hitung itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, C square hitungnya lebih besar, maka disimpan di sisi kanan C square tabel. 26,36. Ini sudah sangat membuktikan bahwa C square hitung lebih besar dari C square tabel, maka keputusannya ditolak. Di sini minus 26,36. Oke, segitu saja langkah-langkah perhitungan dari C square. Selamat mengerjakan.